pembelajaran, ya ini yang saya pahami ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu silakan baca juga. Ya, saya hanya ingin memberikan konsep apa yang sudah saya pelajari, kemudian bisa Bapak dan Ibu terapkan ya kalau Bapak dan Ibu setuju dengan apa yang saya pikirkan. Ya, di sini disebutkan bahwa untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu ada dua komponen utama yang harus kita lihat. Yang pertama adalah kompetensi. Ya, yang komponen yang pertama adalah dilihat kompetensinya dari capaian pembelajaran itu. Yaitu apa kompetensi itu? Kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Ya, ini kompetensi yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah lingkup materi atau konten ya. Nah, kalau di matematika itu tadi ya di aljabar itu nanti ada bilangan bulat, ada bilangan rasional. Kalau dulu pecahan ya. Sekarang namanya menjadi rasional sama ya itu juga sebetulnya. Kemudian ada irasional. Nah, itu adalah kontennya ya. Bapak dan Ibu nanti untuk membuat tujuan pembelajaran melihat ke sana ya. Ada kompetensi dan ada konten, ada lingkup materi. Disatukan menjadi sebuah kalimat, maka kalimat itu menjadi tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita bermain angka itu ya, bermain apa? Bermain warna, Bapak dan Ibu. Di dalam merumuskan tujuan pembelajaran, nanti kita akan bermain warna, bermain dengan warna. Yang warna biru ini nanti berkaitan dengan elemen bilangan ya di sini nih di atas. Ya, mereka mampu mengoperasikan secara efisien bilangan bulat, bilangan rasional dan seterusnya ya warna biru. Ini adalah elemen dari bilangan ya bilangan. Kemudian berikutnya mereka dapat menyajikan dan menyelesaikan bersamaan dan bertidaksamaan dan seterusnya. Itu menjadi elemen bentuk apa nih? Aljabar ya. Nah, ini aljabar di sini nih. Nah, ini aljabar. Kemudian mereka dapat menentukan luas permukaan, volume bangun, ruang, ya dan seterusnya. Ini adalah elemen pengukuran, ya. Ini elemennya adalah elemen pengukuran. Kemudian berikutnya mereka dapat membuat jaring-jaring bangun ruang, ya dan seterusnya. Ini sampai ke dalam lingkaran nih di sini. Mereka dapat melakukan transformasi geometri. Nah, ini geometri masuknya. Dan yang terakhir di sini awalnya adalah mereka dapat mengambil sampel. Dan seterusnya sampai terakhir ini adalah analisa data dan peluang. Nah, seperti itu. Ini untuk merumuskan tujuan ya Bapak dan Ibu. Nah, ini di sini nanti ada warna hijau ya. Kelihatan kan ya Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan sama dengan apa yang Bapak lihat ya di layar masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu diharapkan nih hari ini Bapak dan Ibu bisa menggunakan dua ini ya, bisa menggunakan dua perangkat, menggunakan laptop dan menggunakan HP. HP itu untuk mendengarkan paparan saya, kemudian nanti laptop digunakan untuk praktek. Praktek apa? Ini praktek merumuskan tujuan pembelajaran. Ya, merumuskan tujuan pembelajaran. Karena ini harus semua bisa nih Bapak dan Ibu. Ya, jangan hanya kita mendownload kemudian tanpa kita mengetahui. Ya, tidak tanpa kita mampu membuat sendiri. Ya, ini contoh ya. Nanti kita akan sama-sama ya membahasnya seperti apa. Baik, berikutnya kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, menyusun alur tujuan pembelajaran ya. Seorang guru sekarang ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah merancang sendiri berdasarkan CP tadi ya.
Kemudian yang kedua, mengembangkan dan memodifikasi ya, contoh yang disediakan dari PMM misalkan ya. Ngambil mendownload dari PMM, kemudian kita modifikasi. Atau menggunakan contoh yang disediakan pemerintah tanpa memodifikasi, tanpa mengorak-ngorek gitu ya, tanpa merubah. Nah, jadi alur tujuan pembelajaran ini bisa kita gunakan dengan 3 cara ini. Nah, bagi guru yang merancang alur tujuan pembelajaran sendiri, tujuan pembelajaran yang telah dikembangkan itu ya dalam tahap sebelumnya akan disusun sebagai satu alur. Nah, dan seterusnya lah gitu ya. Nah, untuk yang merancang sendiri ini ada ketentuannya. Dari mana menyusun alurnya? Yang pertama adalah dari yang konkret ke yang abstrak. Nah, itu ya pedomannya nih, cara-cara menyusun tujuan pembelajaran, hierarkinya. Jadi kalau misalkan nanti ada dua materi, yaitu pecahan dan bilangan bulat, maka harus mana dulu yang disampaikan menurut alur ini. Apakah boleh pecahan dulu, kemudian nanti bilangan bulat? Nah, itu akan terbalik. Ya, seharusnya bilangan bulat dulu, maka bilangan pecahan. Ya, atau ini kan dari yang konkret ya, dari bilangan bulat misalkan dengan aljabar lah ya, yang abstraknya ya. Nah, gitu. Jangan aljabar dulu, baru bilangan bulat. Tetapi harus bilangan bulat dulu, kemudian baru aljabar. Nah, ini kenapa ini disampaikan ya oleh pemerintah ya, cara-cara menyusun tujuan pembelajarannya, karena di capaian pembelajaran itu tidak ada hierarkinya, mana dulu yang harus didahulukan ya untuk menyampaikan kepada siswanya. Nah, itu yang pertama. Itu yang kedua, pengurutannya dengan cara deduktif, dari yang umum ke yang khusus. Kemudian mengurutkan dari yang mudah ke yang sulit ya. Kemudian ada hierarkinya. Kemudian pengurutan prosedural ya dan lain sebagainya ya. Nanti Bapak dan Ibu ini bisa baca ya sendiri. Nah, inilah Bapak dan Ibu ya menyusun alur tujuan pembelajaran dari fase awal ini harus sampai fase akhir. Yang pertama ada tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3, dan seterusnya sampai ke kelas 9 ya, akhir fase. Nah, sehingga Bapak dan Ibu di dalam merancang tujuan pembelajaran ini ya, menyusun alur tujuan pembelajaran ini, guru itu harus berkolaborasi. Siapa saja yang harus berkolaborasi? Yaitu guru kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Ya, jangan mentang-mentang kelas 8 ngajarnya. Kemudian juga kelas 9 ya, karena sekarang IKM itu baru dilaksanakan oleh kelas 7, maka kelas 8 dan kelas 9 gurunya diam aja nih. Ya, artinya apa? Ini nanti dia tidak akan tahu ya. Tidak akan tahu ketika kelas 7 itu naik ke kelas 8, dia harus bertanya kepada gurunya. Kemarin sudah sampai di mana pelajarannya, kan gitu. Karena sekarang ini mungkin ini terserah kepada guru ngajar itu. Mau mana dulu, mau sistem blok ya, jabar dulu, kemudian baru bilangan, ya, atau mungkin diacak ya, seperti itu. Nah, ini harus kolaborasi ya, dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, sehingga nanti kelas 8 itu tidak bingung ngajar siswa yang baru naik dari kelas 7. Ya. Atau ada sekolah yang ingin cepat ya, tidak ada kolaborasi, tetapi nanti kelas 7, guru kelas 7 ketika dia naik ke kelas 8, itu dia jadi guru kelas 8. Ya, ketika kelas 8-nya naik, nanti masuk ke kelas 9, dia jadi guru kelas 9. Sehingga dia tahu persis ya apa yang sudah diajarkan dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nah, itu nanti mengikuti. Kalau guru yang seperti itu tidak jadi masalah. Ya, tetapi kalau misalkan nanti saya mah kelas 7 aja ngajarnya, saya mah kelas 8 aja, saya mau kelas 9 aja, enak di kelas 9 gitu, tidak mau di kelas 7. Maka ini harus kolaborasi. Ya, harus disesuaikan, harus disamakan persepsinya. Ini nanti di kelas 7 sampai di mana? Ya, materinya. Ini nanti kelas 8 melanjutkan dari kelas 7 mana saja materinya. Kemudian ini di kelas 9 materinya mana saja.
Sehingga di MGMP sebetulnya ini nanti jangan sampai satu sekolah saja berbeda misalkan ya ngajarnya karena diberikan kebebasan. Nah, kemudian pas ada kenaikan kelas karena guru yang satu dengan guru yang lain itu berbeda ngajarnya. Nah, ini mau ngoplosnya bagaimana nih? Ya, yang satu bilangan sudah selesai, yang satunya sampai ke pengukuran, yang satunya bilangan saja selesai. Ya, begitu naik ke kelas 2, wah Pak saya belum diajari sama guru kelas 7-nya gitu. Oh, pas naik ke kelas 8, Pak ini sudah dipelajari dulu di kelas 7-nya. Nah, seperti itu akan terjadi. Ya. Yang lainnya tidak gitu ya, bisa berbeda. Nah, oleh karena itu harus ada kolaborasi. Ya, satu sekolah harus berkolaborasi kelas 7-nya supaya naik ke kelas 8 itu nanti sama-sama materi yang selesainya. Ya. Nah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti antar sekolah itu harus ada kesamaan. Kenapa harus ada kesamaan? Kalau nanti satu orang ini mau pindah, ya sekabupaten misalkan nih, dari Kemang mau ada yang pindah ke Ciawi anak itu. Ya, guru matematika dengan di Ciawi dengan di Kemang tidak berkoordinasi. Ya, materi ajarnya kelas 7 ketika pindah ke sana ya pindah sekolah materinya beda ya. Nah, ini akhirnya satu kabupaten ini harus ada kolaborasi untuk menyusun alur tujuan pembelajaran supaya tidak rancu seperti itu ya. Nah, ini diharapkan dimulai dari forum MGMP ya. Kemudian nanti dari forum MGMP ya yang sekarang ini kita nanti kalau yang pertama itu dari satu sekolah yang lain tidak berbeda materinya yang dipelajari yang didapatkan oleh siswa. Nah, kemudian ini model yang kita praktikkan ya, bukan dipraktikkan tapi saya coba untuk modul yang komponennya lengkap. Sedangkan yang RPP, Bapak dan Ibu, itu ya masih ada RPP yang minimum, yaitu harus ada tujuan pembelajarannya, itu tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, kemudian rencana asesmen, dan lain sebagainya. Ya, kemudian di akhir, kemudian media yang digunakan juga apa. Nah, seperti itu. Ini ada 5 komponen ya di dalam modul ajar yang minimal. Ya, ini yang minimal. Bagaimana yang lengkapnya? Nah, yang lengkap di dalam modul ajar itu ada informasi profil pelajar Pancasila-nya apa, kemudian sarana dan prasarana ada target ini butuh Nah, kalau lagi ada daftar Bapak dan Ibu itu komponen-komponen modul ajar dan paparan yang saya sampaikan ya ini di sesi yang pertama. Silakan Bapak dan Ibu minum dulu yang mau minum yang haus ya.
ya kita akan lanjutkan ya. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan dengan Pak Iip Arifin SPDMM. Ini kesempatan yang sangat berharga Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, untuk ini sambil ini ya capek juga ternyata. Iya ya Pak ya, 2 jam ya Pak ya. Ya, 2 jam lumayan gitu ya. Bapak dan Ibu, sayanya harus nyantai juga nih. Ya, silakan supaya tidak tegang ya, mungkin ada dialog boleh ya. Saya Sebelum mau tanya nih dilanjut. Pak, mungkin Ya, silakan. teman-teman belum ada Gimana? yang nanya. Untuk tes diagnostik di awal pembelajaran, untuk pembelajaran Ya. matematika, baiknya gimana ya Pak ya? Untuk tes diagnostik di awal pembelajaran di kelas 7 untuk matematika, baiknya bagaimana ya Pak ya? Ada contohnya tidak ya? Oke ya. Ya, kalau kalau Ibu sudah masuk ke PMM ya, coba dicari di sana itu ada asesmen murid. Ya, mungkin di sana ada fasilitasnya untuk tes diagnostik. Ya. Kalaupun misalkan akan membuat sendiri ya, nih misalkan silakan saja. Yaitu kita membuat soal-soal ya seperti dulu itu namanya apa ya, bridging course ya gitu ya. Ada tes awal, apa tuh namanya? Bukan post test, apa namanya Bu? Pretest Kalau Pak. yang apa? Pretest ya. Ya bolehlah pretest gitu ya, semacam pretest. Tetapi itu seharusnya sih sebelum pembelajaran ya, seminggu lagi gitu ya. Supaya apa? Supaya kita merancang alur tujuan pembelajarannya itu tepat. Nah, kalaupun misalkan tidak, ya kita tidak sempat nih. Lihat aja nilai rapotnya di kelas 6, kelas 4, atau kelas 6 terakhir. Matematikanya seperti apa. Ya. Atau wawancara dengan anak gitu ya. Diberikan apa namanya kuis. Silakan nih jawab mau satu persatu atau mau klasikal, yang mau perorangan. Silakan. Ya banyak sih cara yang bisa digunakan untuk tes diagnostik ini. Hanya kita harus sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya itu saja. Ya, tentu saja pertanyaan-pertanyaannya, pertanyaan-pertanyaan yang akan sebagai materi prasyarat. Ya, materi-materi prasyarat atau mungkin lebih tinggi juga boleh. Ya, lebih tinggi materinya dari materi-materi prasyarat itu untuk kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Barangkali ada siswa yang memang sudah punya kemampuan tinggi kan gitu, sehingga kita bisa wah ini anak punya matematikanya bagus nih, maka kita harus membuat klub ya, klub matematik. Nah, tarik dia menjadi peserta nantinya misalkan OSN gitu ya. Nah, seperti itu untuk mengetahui itu. Sehingga kita kalau ada anak-anak yang bagus, ya itu yang diferensiasi itu nantinya. Ya ada pembelajaran berdiferensiasi. Untuk anak yang lemah, ya nanti kita memberikan pelajaran tambahan, ya untuk remedial. Kalau untuk siswa-siswa yang tinggi, ya yang bagus sih anak-anak pemahamannya itu bisa kita memberi pelajaran tambahan untuk pengayaan. Nah, itu yang berdiferensiasi. Nanti diferensiasinya kita berikan apa namanya tuh? Memberikan saran ya kepada anak yang lemah itu harus ada pelajaran tambahan ya. Kalau untuk yang lebih yang pinter itu kita berikan pengayaan seperti itu. Tapi di belajar biasa itu tidak dibedakan ya, tidak dibedakan. Seperti itu Ibu ya. Mungkin jawabannya. Baik, terima kasih Pak Iip. Ya, Bapak Atau Ibu sudah melakukan itu belum? Kalau di sekolah gimana? Sudah menggunakan itu kurikulum Merdeka? Sudah Pak, kami insya Allah mengambil Mandiri Berubah, tapi baru kelas 7 ini kita. Kelas 7 ya? Iya. Yang berubah ya? Iya, Mandiri Berubah. Yang lain itu masih sudah K13. dilakukan diagnostik belum?
Sebagian guru sudah ada, Pak, karena kita baru pembelajarannya baru mulai minggu ini, karena minggu kemarin kita full MPLS. Oh iya, iya, iya. Ya, nanti dengan anak-anak tanya jawab aja lah. Ya, yang itunya mah. Ya, tanya jawab berkaitan dengan bilangan bulat, ya, bilangan dengan pecahan, gitu. Baik, Pak. Terus Ya, untuk tentang ini, KPK. Pak, mengenai model pembelajaran di dalam RPP itu tidak harus project Ya. kan ya, di dalam kurikulum Merdeka untuk model pembelajaran di dalam RPP-nya tidak harus selalu project kan, nggak harus PJBL, kita bisa pakai PBL juga kan ya Pak ya? Oh iya, iya, iya. Nanti akan saya berikan ya contoh-contoh ininya, alur-alurnya ya. Iya, siap Pak. Alur-alur, ada inquiry, ada PBL ya, ada PJBL, Baik Pak. ada project based learning, ada problem based learning. Ya beda ya, ada PBL, ada PJBL. Kemudian nanti juga ada inquiry ya dan lain sebagainya. Nanti akan saya sampaikan alurnya ya nanti untuk model-model pembelajaran supaya bervariatif ya Bapak Ibu ya. Iya, yang bisa Kalau dipakai di dalam K13 kurikulum itu kan Merdeka. semuanya harus apa? Harus saintifik. Ya, jadi semua sama. Sehingga Bapak dan Ibu nanti membuat yang K13 itu hanya bisa menggunakan rumus. Ya, kebanyakan menggunakan rumus. Yang diganti apanya? Yang diganti adalah materinya saja di situ. Sehingga dari tahun ke tahun sama gitu ya. Itu kalau di kurikulum 2013. Oke. Oke, Bapak Ibu, lanjut ya. Ini sudah pukul 14 ternyata, aduh cepet banget. Iya, cepat ya Pak Oke, ya. saya Silakan Pak. Ya. screen lagi. Siap, Saya Pak. share screen lagi ya. Cuma dia ada kotak gini ya. Ya Bapak Ibu, kita akan membuat analisis. Ya ini menganalisis Capaian menjadi tujuan ya, masih itu ya. analisis capaian pembelajaran. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Ini saya Iya. besarkan dikit supaya Bapak dan Ibu juga bisa baca. Nah, Bapak dan Ibu, kita baca satu persatu ya di sini. Saya langsung akan memberikan warna nih. Ya, Bapak dan Ibu ya. Pokoknya setiap siswa dapat siswa dapat atau mereka ya di sini ada mereka dapat. Nah, ini untuk analisis capaian pembelajaran. Kita warnai. Ini artinya dia memulai Nah, ini elemen-elemen ya, awal dari elemen. Baik, satu saja dulu, ada 3 ya ini ya. Yang sudah saya beri, ada 4 deh. Nah, ini. Ini artinya awal elemen. Kemudian, di sini menyelesaikan. Nah, menyelesaikan. Ini kita warnai merah. Warna merah. Kemudian mampu mengoperasikan. Ini juga warna merah. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada bilangan bulat. Ini konten ya. Ini konten. Kita beri warna lain.
warnanya ungu lah ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kemudian bilangan rasional dan bilangan irasional. Ya, kelihatan Pak. Beda ya, udah ya. Kemudian desimal, ya akar. Nah Ya, ini beda nanti Pak. semua kita ungukan. Nah ini artinya dia konten. Ya, saya ungukan yang itu saja dulu. Kita lihat yang di capaian pembelajarannya. Ya, di fase ya, kita lihat per fase ya. Ini fasenya elemen, maaf. Ini elemen bilangan. Nah, elemen bilangan ya peserta didik dapat membaca, menulis dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat, bilangan akar ya. Nah, di sini materi ajarnya kita pisahkan. Ada bilangan bulat, kemudian ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Kita satu persatu saja supaya tidak kelewat. Bilangan bulat kita satukan dengan yang warna merah ini. Membaca, menulis, dan membandingkan. Maka kita tulis ya di tujuan pembelajaran menjadi peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat. Nah, itu menjadi satu tujuan pembelajaran. Kemudian bilangan rasional. Peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan rasional. Itu menjadi tujuan pembelajaran kedua. Ya. Kemudian bilangan irasional. Peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan irasional. Itu menjadi tujuan pembelajaran berikutnya. Tujuan pembelajaran berikutnya, siswa dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan desimal. Nah ini ya, sudah berapa tuh? 1, 2, 3, 4 buah tujuan pembelajaran. Dari 4 konten ini, materi. Berikutnya adalah bilangan berpangkat bulat. Ya. Oh, sebelum itu ada ini nih, ada yang terlewat nih. Operasi aritmatika bilangan real. Ya, ada yang terlewat. Di sini ada operasi. Nah, operasi aritmetika pada bilangan real. Ya, Bapak Ibu ya, dimasukkan ke sini. Atau di sini udah ada belum? Oh, sudah ada ternyata, maaf. Udah betul ya saya tadi ya. Sudah ada ternyata di bawah. Nah, ini bilangan berpangkat dulu, kemudian bilangan akar ya sama seperti tadi. Ya, menyatukan antara kompetensinya membaca, menulis, dan membandingkan. Sampai kepada bilangan dan notasi ilmiah. Nah, bilangan akar, bilangan notasi ilmiah. Nah, kemudian operasi bilangan real itu berikutnya. Sebentar. Ini atlok-atlokan ya. Nah, yang ini nih Bapak Ibu nih. Mereka dapat menerapkan ya. Nah, ini mereka dapat menerapkan operasi pada bilangan real. Nah, ini di sininya operasi pada bilangan real. Ini materinya.
Ya, di sini hanya menerapkan saja berarti hanya satu. Kemudian ada faktorisasi prima, ya, menggunakan di sini tadi menerapkan, ya, di sini menggunakan. Kemudian pengertian rasio skala menggunakan juga, ya, kalimatnya. Nah, itu untuk yang bilangan. Bapak dan Ibu sampai sini paham tidak nih? Saya harus mengetahui dulu Bapak dan Ibu untuk mengetahui menentukan tujuan pembelajaran. Karena yang berikutnya kita akan memperagakan. Pak Ip, punten, ini ada Ya, pertanyaan dari Pak Aan Yulistiawan. ya. Untuk penyusunan tujuan pembelajaran, apakah KKO-nya, kata kerja operasionalnya, boleh lebih dari satu? Apakah rumusan tujuan pembelajarannya tetap menggunakan rumusan audience, behavior, nah pokoknya pakai ABCD itu, Pak. Bagaimana untuk kurikulum Merdeka ini? Apakah Baik, KKO-nya ya. boleh lebih dari satu? Apakah tetap menggunakan rumusan ABCD? Oke, baik. Bapak dan Ibu, di sini saya memberikan contoh untuk memberikan contoh di tujuan pembelajaran ini, KKO-nya itu dalam tujuan pembelajaran boleh lebih dari satu. Ya, boleh lebih dari satu. Kalau di indikator beda ya. Indikator KKO itu hanya satu. Karena indikator itu nanti akan berkaitan dengan penilaian, membuat soal. Ya, berbeda kalau tujuan pembelajaran tidak ada kaitannya nanti dengan asesmen. Tapi kalau asesmen KKO-nya hanya satu. Jadi untuk TP indikator, KKO-nya satu boleh lebih KKO. dari satu ya, Pak ya? Kalau Ya, TP di KKO-nya tujuan boleh lebih dari pembelajaran satu. boleh lebih dari satu. Ya, begitu ya Bu ya. Oke, untuk Pertanyaan TP itu keduanya apa pakai tadi? untuk TP apakah tetap menggunakan rumusan ABCD seperti di indikator? Kan biasanya pakai ABCD, audience, behavior, dan seperti itu. Kalau kan namanya tujuan pembelajaran dengan indikator itu harus ada ABCD, Bu. Oke, siap, Pak. Tapi di sini ada peserta didik, ada 3 juga cukup sebetulnya ya. Iya. Degree-nya tidak usah juga nggak jadi masalah. Ya kan? Nah, ini audiensnya ada, siswa dapat, ya. Kemudian kompetensinya ada di sini membaca, menulis, dan membandingkan. Ya. Kemudian behaviornya ya nggak ada. Kemudian ada materi ya, bilangan bulatnya itu ya. Nah, itu materinya. Ya, seperti itu, Bu. Ya, sampai sini ya. Ya, siap, Pak. Nah, Bapak dan Ibu ini bisa boleh menambah ya. Ini nanti Bapak dan Ibu boleh menambah tujuan pembelajaran yang tidak tercantum di sini, tetapi menurut Bapak dan Ibu itu perlu ya disampaikan kepada anak. Nah, nanti itu lebih detailnya adalah di modul ajar. Ya, tujuan pembelajaran lebih detailnya nanti di modul ajar. Nah, di sini masih luas, tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Siap, Pak. Artinya Bapak dan Ibu ketika membuat tujuan pembelajaran kita jangan mikir dulu kemana-mana. Kita ambil saja dari capaian pembelajarannya ya, seperti itu. Hanya kita harus membagi-bagi saja nih materi ajarnya. Ya, materi ajarnya kalau bisa dipisah-pisah, jangan disatukan. Misalkan bilangan bulat dan bilangan rasional disatukan. Itu nanti akan menyulitkan. Lebih baik ini bilangan bulat sendiri, bilangan rasional sendiri. Biasanya di buku ya, di buku-buku itu kan disatukan nih antara bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulat dan pecahan. Ya gitu ya. Biasanya disatukan. Nah, di sini kita untuk memudahkan kita ya membagi jadwalnya nanti, membagi jam pelajaran. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kalau Bapak dan Ibu bawa laptop, silakan saya share dulu deh. Ya, mungkin Bapak dan Ibu akan mencoba di rumah. Ini yang jabarnya ini saya masih kosong sengaja. Oh, tapi nanti dah.
lupa ini saya belum di ini ya, belum di apa namanya belum dibuat drive-nya, lupa nih yang ini. Ya kita coba membuat yang berikutnya. Berikutnya adalah aljabar ya Bapak Ibu ya. Kita ambil dari CP nih. Kita ambil dari CP, kita copy. Ini aljabar. Ya Bapak Ibu ya. Peserta didik dapat menggali, memprediksi, dan mengoperasi, mengeneralisasi. Ya, ini warnanya merah. Merahnya terlalu merah ya. Kita rubah yang agak slow. Maaf. Kalau diwarnain seperti itu nggak kebaca Pak oleh kami. Iya, nanti saya ganti colornya. Iya, maaf ya Pak ya. Ini ada yang angin apa ya? Nah, itu ya. Kemudian mereka dapat salah. Ini agak ini apa? Kursornya agak kurang pas. Nah, itu aja dulu ya. Kemudian Baik Kak, terlihat jelas kok. iya. Ini materi ajarnya. Salah. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini satu persatu saja. Satu ini ke sini. Kita copy. Nah, ini sudah materi ajarnya satu, tujuan pembelajarannya satu. Yes. Kemudian bentuk aljabar. Sambil ngelihat ya Bapak Ibu ya. Sambil diperhatikan. Nah, ini tujuan pembelajarannya.
Ini bentuk aljabar, ini tujuan pembelajarannya mereka dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar. Kemudian ini ada sifat-sifat operasi. Saya nggak usah warnain aja ya, nanti Bapak Ibu yang warnain supaya lebih cepat. Baik Pak, mungkin teman-teman pada penasaran cara menyusun modulnya Pak dan RPP-nya. Iya. Kemudian ini tujuan pembelajarannya. Kita tuntaskan satu ini ya. Ini biar kelihatan, saya kecilkan dulu. Nah, ini. Iya. Kira-kira sampai sini bisa diikuti Bapak Ibu ya? Bisa ya? Insya Allah bisa Pak. Kemudian tadi sifat-sifat ya. Nah, kalau nggak diwarnain ini jadi bingung Bapak Ibu ya. Kalau nggak diwarnain sebetulnya jadi bingung ke kitanya nih. Makanya harus diwarnain Bapak Ibu supaya mana yang sudah, mana yang belum itu kelihatan. Ya, akhirnya saya ini juga nih. Nah, ini ada relasi fungsi. Relasi fungsi. Ini kita pisahkan relasi dan fungsi, relasi sendiri, fungsi sendiri. Ya, kemudian kita buatkan tujuan pembelajarannya. Ini harus rata Bapak Ibu ya. Seperti ini. Pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan ini tujuan pembelajarannya juga harus sesuai gitu ya. Kemudian bentuk aljabar di sini tujuan pembelajarannya mereka dapat menyatakan suatu dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Kemudian relasi fungsi, relasi sendiri. Nah, ini harus dipisahkan. Nah, ini nanti nah, ini yang relasinya. Kita hapus fungsinya. Sehingga di sini nanti akan ada dua. Ada dua kompetensi, ada dua tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama peserta didik dapat memahami relasi. Peserta didik dapat menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan, pasangan berurutan, dan grafik. Nah, ini untuk relasi. Ya, di relasi ini nanti akan ada dua tujuan pembelajaran. Ya, atau mau disatukan boleh. Nah, enggak beda sih. Ya, tadi kan memahami dengan menyajikan itu tidak bisa disatukan ya, maaf. Memahami relasi itu sudah titik. Sudah sini sampai sini sudah titik. Tetapi ini menyajikan ya, menyajikan relasi itu nanti harus dipisahkan dengan memahami. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dipisahkan yang seperti ini ya. Tapi kalau yang bisa masih nyambung, mengenali, memprediksi, dan mengeneralisasi ya seperti tadi, ini masih bisa disatukan KKO-nya.
Kemudian fungsi. Fungsi juga ini nanti akan ada 2. Ya, relasinya kita buang. Nah, ini di sini menyajikannya. Nah, di sini artinya apa? Nah, di sini adalah fungsi. Nah, yang dimaksudnya di situ adalah fungsi. Nyahnya kita ganti ya. Peserta didik dapat menyajikan fungsi. Nah, seperti ini. Ya, ini saya demonstrasikan untuk analisis TP ya sampai kepada tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu masih mudah-mudahan dapat memahami sampai di sini. Ada pertanyaan dulu? Ya, bagaimana Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Iip Arifin SPD MM. Ayo Bapak Ibu. Akan saya lanjutkan kepada analisis tujuan pembelajaran. Ya, kalau tidak ada pertanyaan. Boleh Pak. Sudah paham Bapak Ibu ya? Ya, Bapak dan Ibu di sini saya masih belum menambah ya. Tujuan pembelajarannya belum menambah ya. Bapak dan Ibu kalau mau menambah silahkan. Nah, ini adalah yang minimal dari memisahkan dari capaian pembelajaran saja. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sehingga gini Pak. Bapak dan Ibu tidak usah berpikir banyak di sini. Baik Pak, ini yang mau saya tanyakan. Kita kan sudah dapat capaian pembelajaran dari pemerintah. Tujuan pembelajarannya boleh kita tambahkan dari apa yang ada di capaian pembelajaran, begitu Pak maksudnya? Iya, silakan. Ini kan minimal. Baik Pak. Nanti Bapak dan Ibu mungkin Ibu ya dilihat nanti dengan waktu. Kira-kira kalau ditambah lagi tujuan pembelajarannya, waktunya nanti apakah tercapai tidak dengan yang hanya 1 tahun itu 36 minggu. Ya, seperti itu. Maka kita ambil yang minimal saja dulu di sini. Oke, siap Pak. Oke. Ada yang lain bertanya? Kalau agak menyimpang sedikit dari TP, kemudian dari RPP dan modul ajar, boleh nggak Pak? Saya mau tanya tentang P5, proyek penguatan. Gini, bagaimana kalau saya ingin membuat P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya dalam bentuk blok, dilaksanakan setelah PTS, misalnya setelah PTS saya mengadakan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila selama 2 minggu atau 3 minggu. Itu diperbolehkan atau tidak, Pak? Jadi tidak itu lebih bagus seperti itu. Iya, jadi tidak per minggu, tapi saya laksanakan setelah PTS. Bagaimana, Pak? Nah, itu lebih bagus. Karena kita akan mengajar fokus. Itu lebih, jadi Bapak dan Ibu nih yang seperti ini ya. Kalau kita kan 5 jam ya Bapak Ibu ya. Betul nggak Bu Nani? 5 jam ya? Iya, betul Pak. Yang 4 jamnya kan untuk tatap muka ya, untuk reguler. Iya. Iya. Kemudian yang 1 jamnya lagi untuk proyek. Nah, kalau kita misalkan membuat jam pelajaran membuat jadwal pelajarannya menggunakan 4 jam, nah itu akan habis tuh minggunya oleh pembelajaran kita. Tapi kalau misalkan kita tetap mengajarnya 5 jam, itu nanti akan banyak sisa waktu yang bisa kita gunakan di akhir setelah PTS. Jadi bisa ya Pak, saya melaksanakan setelah ulangan akhir semester. Ya, sehingga proyek pelajar Pancasilanya ya fokus di sana. Ya, itu lebih bagus, Bu. Jadi bisa ya, saya di kelas 7 ini ngajar matematika tetap 5 jam, bahasa Indonesia tetap 6 jam, dan yang lain tetap tidak dikurangi. Kemudian nanti pengurangannya diakumulasi setelah PTS itu dan setelah ujian semester itu. Iya, itu biasanya disarankan malah seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Iya. Oke. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke ATP ya. Lalu tujuan pembelajaran ya. Nah, tadi kan kita sudah punya materi bilangan bulat. Kemudian tujuan pembelajarannya. Ya kan? Kemudian bilangan rasional, bilangan irasional. Nah,
sebelum ke sini, sebelum ke alur tujuan pembelajaran, analisis TP itu harus sudah tuntas semuanya. Semua elemen ya untuk satu fase. Dari mulai bilangan, kemudian aljabar, kemudian pengukuran, geometri, dan analisis data dan peluang. Itu harus tuntas. Analisis capaian pembelajarannya. Baru kita tuangkan ke dalam alur tujuan pembelajaran. Nah, ini alur tujuan pembelajaran juga harus tuntas. Sehingga di dalam menyusun alur tujuan pembelajaran itu harus kolaborasi antara guru kelas 7, guru kelas 8, dan guru kelas 9. Mana yang dipilih di kelas 7 materinya, mana yang dipilih di kelas 8 materinya, mana yang dipilih di kelas 9. Sehingga nanti ketika alur tujuan ini selesai dibuat oleh kolaborasi guru, maka masing-masing guru kelas yang berbeda tingkat itu tahu nanti saya di kelas 8 itu akan ngajar apa saja. Saya di kelas 9 itu tahun depan akan ngajar apa saja. Yang sudah selesai di kelas 7 apa, yang kelas 8 apa. Nah, seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah hasil dari alur tujuan pembelajaran ini, hasil dari diskusi kolaborasi guru antara kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kalau gurunya hanya satu, ya wayahnya mikir sendiri. Gitu. Hanya ini saya sarankan, ya hanya saran saja. Ya, mumpung ini ada dari mata pelajaran lain nggak nih pesertanya? Atau dari matematik semua? Tidak, Pak. Hari ini khusus matematika. Hari Senin Hari matematik ya. Hari Senin sudah IPA, ini. kemarin IPS, dan minggu depan mata pelajaran lain untuk kegiatan webinar. Oke, ya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sarankan seperti ini, bilangan bulat ya di kelas 7. Tapi ini hanya saran saja seperti tadi ya Bapak dan Ibu, diberikan kebebasan. Di kelas 7, kemudian bilangan rasional di kelas 7, irasional di kelas 7, bilangan desimal di kelas 7, bilangan berpangkat bulat di kelas 7, kemudian bilangan akar di kelas 7, bilangan dan notasi ilmiah di kelas 7, kemudian operasi aritmetika pada bilangan real di kelas 7, kemudian faktor prima di kelas 7, pengertian rasio di kelas 7, pola dalam bentuk susunan benda, ya yang aljabar ini di kelas 7, bentuk aljabar di kelas 7, sifat operasi bentuk aljabar di kelas 7, nah relasi itu dan fungsi di kelas 8. Kemudian persamaan linier satu variabel di kelas 8, persamaan linier satu variabel di kelas 8, pertidaksamaan maksudnya ya. Kemudian persamaan linier dua variabel di kelas 8, kemudian lingkaran di kelas 8, luas permukaan bangun ruang di kelas 8, volume bangun ruang di kelas 8, kemudian jaring-jaring bangun ruang di kelas 8. Nah, di sini ada hubungan antar sudut dan segitiga ya di sini. Ini di kelas 7. Ya, ini masukkan di kelas 7. Di kelas 7. Nah, kita 10 jam. Nah, mulai dari sifat kongruen, kekongruenan segitiga. Ya, ini kongruensi ya. Itu di kelas 9. Kemudian ada kesebangunan, itu di kelas 9. Teorema Pitagoras, itu di kelas 8. Kemudian transformasi tunggal, titik ya, itu di kelas 9. Transformasi tunggal garis di 9. Kemudian transformasi tunggal bangun datar di kelas 9. Data statistik di kelas 9. Menyajikan data, ya, penyajian data statistik di kelas 9. Populasi dan sampel di kelas 9 semua. Nah, ini tuntas Bapak Ibu. Ya, hanya tinggal memasukkan nanti di sini. Ini sesuai dengan ini ya nanti ya.
Nah, ini populasi dan sampel itu nanti tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengambil sampel yang mewakili semua populasi, suatu populasi untuk mendapatkan data yang terkait dengan mereka dan lingkungan mereka. Nah, ini nanti dicocok-cocokkan di sini. Seperti itu. Kemudian ditentukan jam pelajarannya langsung. Karena di sana kan 1 tahun itu sudah diasumsikan untuk kelas 7 36 minggu, untuk kelas 8 36 minggu, dan untuk kelas 9 itu 32 minggu. Sehingga dikalikan saja nanti 36 dikali 4 itu adalah 144 jam. Sehingga yang 144 jam itu kalau ngajarnya 5 jam, itu harus yang penting tuntas 144 jam. Ya, sehingga nanti seperti tadi Bu Nani, itu setelah PTS banyak waktu yang kosong ya, itu digunakan untuk atau dimanfaatkan untuk proyek ya, untuk proyek. Ini ada juga request, yang tiap minggu yang itu dipersilahkan. Ada ya, sampai sini Bapak Ibu. Dari Bu Mailiana Fitriani Putri, request Pak, ya, bisa nggak ya? Soft copy materi yang Bapak share di sini, bisa nanti di-share kepada kami tidak ya Pak ya? Itu sebetulnya sudah saya sampaikan ke Bu. Yang tadi Bitly itu ya Pak ya? Ini. Oh, yang tapi tadi saya itu. share ke Bu Nani ya. Oke, ya siap Pak, saya tunggu. Hari ini juga bisa langsung dibuka sebetulnya. Yang Bitly itu bukan Pak? Juga mempelajari. Yang Bitly link yang Bapak share bukan? Iya itu. Oh ya, udah saya share kepada teman-teman di grup sudah WA. Ada semua itu. Dari mulai presentasi saya sampai ke RPP semua ada di situ. Oke, siap. Modul juga ada. Nah, udah saya share ke grup WA. Iya. Itu nanti yang memerlukan silakan di-download. Kalau yang misalkan mau baca-baca saja juga silakan ya. Silakan. Nah, ini untuk alur tujuan pembelajaran. Ini sudah pukul 14.39. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ibu, saya izin mau minum dulu ya. Sebentar ya. Bu Nani. Halo. Bu Nani masih ada? Ya, masih ada Pak. Silakan Pak. Maaf ini saya stop share dulu ya. Siap Pak, siap. Ini saya lagi mau share link. Mau share link Bapak dari yang tadi kepada teman-teman. Iya, silakan. Ya, kalau ada yang mau menyampaikan menyampaikan pengalaman, ya silahkan. Iya, terus saya mau nanya lagi nih Pak. Kemarin saya diskusi dengan teman saya. Jadi untuk tema P5, Proyek Profil Pelajar Pancasila itu kan ada beberapa. Dan benar nggak pendapat teman saya, katanya untuk kehidupan berkelanjutan itu wajib ada. Untuk tema kehidupan berkelanjutan itu ada nggak Pak? Itu kata teman saya, itu keputusan Xiaomo Kitab in Science yang baru. Itu sebetulnya di dalam petunjuk buku pedoman tidak ada yang wajib-wajib seperti itu. Pokoknya bisa dipilih ya, setiap tahun itu kan 3 dari 7 itu. Itu kan tadi sudah saya sampaikan, pembelajaran itu diberikan kebebasan ya. Iya. Hanya mungkin saya belum membaca di panduan proyek pelajar Pancasila apakah itu harus ada kewajiban untuk memilih satu yang tadi berkelanjutan itu ya. Ya, kehidupan berkelanjutan. Nah, itu saya belum saya bisa menjawab karena saya belum membaca detail. Kalau dari keterangan sebelumnya sih itu diberikan kebebasan ya, mau memilih apa saja, yang penting 3. Tapi kalau misalkan ada kebijakan baru ya dari pemerintah bahwa kehidupan berkelanjutan itu harus ada ya, berarti harus memilih
Tinggal 2 yang lainnya yang acak gitu. Kalau itu kan wajib. Paling seperti itu Bu jawaban saya Bu. Baik, siap. Terima kasih Pak Iib. Bagaimana Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi dengan Pak Iib seputar modul ajar, RPP, atau secara garis besar tentang kurikulum Merdeka ini? Ya, bagaimana Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau gitu saya yang bertanya aja Pak, untuk rapot daripada kurikulum Merdeka itu kan nanti agak beda ya rapotnya dengan kurikulum 2013. Kalau kurikulum 2013 itu kan ada penilaian pengetahuan dan ada nilai keterampilan. Ketika nanti dalam kurikulum Merdeka ini rapotnya kita kan cuma ada 1 nilai aja ya, misalkan untuk matematika nilainya berapa gitu ya Pak ya. Terus apakah di dalam apakah di dalam penilaian ini tetap ada KKM Pak di rapot daripada kurikulum Merdeka ini? Iya. Kalau di rapot itu ya, sepanjang saya yang tahu itu dari asesmen bahwa memang nilai pengetahuan dan nilai keterampilan itu menjadi 1 sekarang. Iya. Nah, tidak masih akan ada dipecahkan. KKM-nya nggak Pak itu? Masih ada tulisan KKM? KKM itu nanti namanya diganti Bu. Jadi apa Pak? PPKM. PPKM? PPKM. Apa itu ya Pak PPKM? PPKM itu saya lupa. Oh iya. Tapi itu pengganti PPKM ya, mengganti KKM ya. Terus ini ya, Pak, pengganti KKM. Yang saya pikirkan ketika kita menjadi kurikulum Merdeka ini, biasanya kan di awal tahun kita membuat alokasi waktu, prota, prosem, itu tetap ada nggak Pak prota, prosem, dan silabus di dalam kurikulum Merdeka ini? Itu kalau menurut saya sih perlu ya. Prosem itu nanti kan tadi sudah ada alur ya. Iya, dari nah, ATP alur itu kan harus dimasukkan ke mingguan. Oh iya ya, berarti terus kita kemudian kita juga ada apa namanya? Ada kalender pendidikan. Iya. Nah, supaya matching antara kalender pendidikan dengan alur pembelajaran. Dan supaya kita tahu kita sampai minggu keberapa di bulan apa kita mengajar, maka harus ada prota dan prosemnya ada program semester tetap. Nah, yang saya pikirkan sekarang gini Pak, untuk masalah silabus. Silabusnya apakah sama antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013? Karena kan ketika dalam kurikulum Merdeka ini kita ada capaian pembelajaran, menjadi tujuan pembelajaran, menjadi ATP. Ini agak berbeda dengan kurikulum 2013 di mana judulnya ada indikator ya. Bagaimana itu Pak? Itu tidak ada Bu. Ya, tidak ada silabus, yang ada adalah capaian pembelajaran dan elemen-elemen itu. Oh ya, berarti untuk kurikulum Merdeka silabus tidak ada, jadi diganti dengan pemaparan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran dan ATP ya. ATP dan MA. Jadi nah, kalau misalkan nanti administrasi gurunya yang ada mungkin nanti adalah program tahunan ya. Program tahunan itu kan hanya membagi membagi minggu, materi pelajaran efektif, menjadi mana, minggu efektif mana gitu kan. Iya betul. Nah, yang 144 jam 1 tahun itu kita nanti di minggu mana yang harus dilaksanakan, selesai kapan, dimulai kapan. Nah, itu juga perlu. Jadi nanti ada program tahunan ada ya, kemudian distribusi capaian pembelajarannya ada yang ATP itu tadi. Ya. Kemudian program semester itu nanti yang dimasukkan berarti adalah elemen dan tujuan pembelajarannya. Oke, jadi silabus nanti ada nomor, ada elemennya, ada materi, ya kemudian ada tujuan pembelajaran, baru di situ ada bulan dan minggu. Nah, jadi gini Pak. Jadi untuk silabus, fix-nya itu diganti dengan capaian pembelajaran dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran dan ATP. Untuk prota dan prosem ini jadi digantinya tetap ada, tapi kita memakai tujuan pembelajaran di sana ya diterangkannya. Iya. Terus satu lagi nih Pak, saya tadi berpikir tentang KKM kata Bapak yang diubah menjadi PPKM. Saya bertanya lagi nih Pak, ada pertanyaan juga dari teman Bu Diah Sapitri. Andai kata KKM diubah menjadi PPKM, apakah
komponen-komponennya itu sama dengan KKM, Pak. Seperti kompleksitas, intake, dan daya dukung sekolah. Apakah namanya saja yang berubah, apakah formatnya sama, atau namanya saja yang berubah, atau formatnya juga berubah. Kemudian untuk perhitungannya, apakah PPKM ini sama seperti KKM, ada kompleksitas, kemudian ada intake, dan daya dukung sekolah. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya. Ini kalau menurut saya nanti harus ada waktu khusus deh, Bu. Oh iya, baik, Pak. Ya, untuk apa namanya? Untuk membedah ini ya. Karena Iya, saya siap. juga ini belum sempat mempelajari secara utuh gitu ya. Kenapa? Karena kalau sekarang saya sampaikan nanti salah, malah Baik, saya Pak. nanti nggak Oke, bagus siap. gitu. Siap, Pak. Oke ya. Terus begini Pak, kalau saya ingin mengatakan modul ajar adalah RPP dalam jumlah lebih lengkap, modul ajar adalah RPP dalam porsi lengkap disertai dengan asesmen. Boleh nggak Pak saya menyebutnya seperti itu? Ya boleh, nggak apa-apa. Oke. Kalau kita sudah membuat modul ajar, kita tidak perlu membuat RPP. Iya betul, karena di Karena dalam modul ajar komponen-komponen itu ada RPP itu RPP. semuanya ada di modul ajar. Iya betul. Nah, kalau kita misalkan di dalam modul ajar itu kan tadi ada komponen minimal ya. Iya. Ya sama seperti RPP juga. Kalau di dalam modul ajar misalkan tidak ada uraian materinya, itu nggak jadi masalah. Iya. Karena kan sumber belajar itu bukan dari modul ajar aja. Iya Bisa betul. dari buku, bisa dari internet, Iya. bisa browsing, dari perpustakaan, dari lingkungan sekitar, seperti itu. Baik Pak. Baik. Ya Bapak Ibu. Sudah terjawab Bu? Sudah terjawab Pak. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan dengan Pak Iib? Ayo Bapak Ibu, seperti ini masih banyak yang ngajar nih Pak. Kebetulan saya ini lagi jam kosong, biasanya ya setiap hari saya jamnya penuh sampai jam terakhir. Waduh, mantap. Ya, hari Kamis aja ini yang agak kosong, jadi bisa jaga Zoom. Iya. Pas kebetulan dong. Iya Pak, pas kebetulan Kamis yang agak kosong di jam terakhirnya. Iya. Baik, ini masih ada waktu sekitar 45 menit lagi ya. Sebetulnya waktunya sampai jam 3 Pak. Sampai jam berapa? Sampai jam 3, sekarang udah 14.49. Memang di undangan. Oh gitu. Iya, memang di undangan. Saya sampai jam 15.30. Iya, memang di undangan sampai jam 15.30. Berarti ada 15 menit lagi ya. Iya, mungkin Bapak bisa mengatakan. Ya, boleh tentang modul ajar dan RPP langsung mungkin aja lebih ya, spesifik ya, Pak. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan modul ajar. Nah, ini komponen lengkap ya. Untuk membuat modul ajar, ya ketika Bapak akan membuat modul ajar, walaupun Bapak dan Ibu misalkan memilih Merdeka Berubah, ya, di mana Bapak dan Ibu boleh menggunakan modul ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah, ya. Sebaiknya Bapak dan Ibu mencoba untuk membuat modul ajar sendiri, ya, sebagaimana Bapak dan Ibu pahami, ya. Pengetahuan Bapak dan Ibu untuk membuat modul ajar itu sampai di mana, maka tuangkan. Ya, walaupun Bapak dan Ibu belum sepenuhnya gitu ya mengetahui atau bisa ya dapat membuat modul ajar, tapi berusaha untuk membuat sendiri. Nah, di sini siapkan saja dulu komponen lengkapnya. Mulai dari informasi umum, kemudian komponen inti, kemudian lampiran-lampirannya seperti ini. Nah, ini kita jadikan masternya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu nanti akan membuat modul pembelajaran, ini di-save dulu dengan nama lain. Misalkan modul ajar 1, ya. Kita save modul ajar 1. Ini sehingga masternya tidak akan terhapus ya. Kalau kita akan membuat modul ajar yang lain masih punya yang kosongnya. Nah, yang pertama, di informasi umum ini kan ada identitas penulis. Ya, di identitas penulis di sini kita tuliskan sekolah.
Ya. Maaf. Nah, yang pertama adalah identitasnya sekolah. Nah, ini sekolahnya sekolah apa? Misalkan di sini ditulis SMP Forum nah gitu ya. Oke. Kemudian nama gurunya. Ini namanya nama guru ya. Ini nanti disebutkan kelasnya. Misalkan kelas 7. Atau semester ya, tambahkan semester. Semesternya semester ganjil. Kemudian apa lagi nih? Semester ganjil. Kemudian jam pelajaran ya. Jam pelajaran kan di sini belum ada sebetulnya. Jam pelajarannya misalkan 4 jam. Nah, gitu. Kalau ada yang lain nanti ditambahkan saja. Nah, ini untuk master. Nah, ini seperti ini ya. Jumlah atau jamnya ada menit ya, lebih lengkap lagi. Nah, kompetensi awalnya misalkan kita akan membuat modul ajar berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat, bilangan cacah ya, bilangan bulat lah gitu ya. Kan tadi bilangan bulat. Maka kompetensi awalnya adalah mengetahui bilangan asli, mengetahui bilangan cacah, kemudian operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian bilangan cacah. Ya, ini bilangan cacah dulu. Karena kita akan atau bilangan asli boleh ya, karena kita akan membahas tentang bilangan bulat. Ya, berarti ini kompetensi awalnya adalah tentang bilangan asli atau bilangan cacah. Nah, kemudian profil pelajar Pancasilanya bernalar kritis, mandiri, gotong royong, kreatif. Nah, Sarana untuk dan prasarana profil pelajar Pancasilanya itu harus benar-benar ditulis secara ini kan Pak ya, secara tersurat. Benar, kritis kan, ya, mandiri, harus. gotong royong, kreatif. Soalnya kemarin saya pernah lihat di mapel lain, modul ajarnya itu Ya. tidak dituliskan secara tersurat. Dia tidak termasuk apakah benar kritis, mandiri, gotong royong, kreatif, atau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pokoknya harus secara tersurat ya Pak ya? Ya, lebih baik ini disebutkan. Iya. Ya, karena nanti di dalam pembelajaran itu kan anak-anak itu ada pembelajaran berkelompoknya kan. Nah, tapi juga nanti ada tugas mandirinya. Nah, di sini anak-anak pasti bernalar kritis ketika bergotong royong, ketika belajar berkelompok ya. Di dalam matematik itu pasti ada bernalar kritisnya. Kemudian kreativitasnya juga ada, ya gitu. Membuat kesimpulan dan lain sebagainya, ya, membuat materi ajar yang minimalnya itu ya. Itu kreatif berarti anak. Ketika misalkan melihat yang lain profil Pancasilanya itu tidak dicantumkan pun kita tidak boleh menyalahkan. Artinya apa? Itu kan kita diberikan kebebasan. Ya, diberikan kebebasan untuk menuangkan apa yang kita ketahui. Yaitu pemahaman dia seperti itu ya biarkan saja. Pemahaman kita juga biarkan saja. Seperti itu ya. Dalam hal administrasi kita tidak boleh saling menyalahkan seperti itu. Ya Bu ya. Oke Bu. Kemudian sarana prasarana ini ada laptop, ada proyektor, ada LK dan lain sebagainya. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan yang lain, ya misalkan laboratorium, tuliskan di sini atau ruang kelas khusus gitu ya.
menggunakan lab, atau menggunakan lapangan lah gitu ya. Lapangan sekolah. Kalau ya, tapi ini kan kita tidak. Karena kita berkaitan dengan bilangan bulat itu tidak menggunakan lapangan. Kemudian target peserta didik. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan berbagai sifat operasi hitung dan melibatkan bilangan bulat. Yang melibatkan bilangan bulat, kemudian menentukan operasi hitung bilangan bulat. Nah, sebenarnya di sini saya hanya mencontohkan perkalian dan pembagian saja. Ya, maka di sini nanti operasinya perkalian dan pembagian, ya, lebih dispesifikkan lagi target peserta didiknya. Kemudian modelnya adalah PTM bisa, luring bisa, daring bisa ya, atau keduanya juga bisa tergantung situasi. Kalau kita misalkan PTM, nanti yang ini dihapus saja, yang daring dan hibridnya dihapus, tinggal sediakan PTM-nya. Tetapi untuk menjaga-jaga ya sesuatu, maka di sini kita ketiganya dicantumkan dulu ya sebaiknya. Nah, kemudian di sini sebetulnya tidak ada ringkasan materi, tapi di sini kita cantumkan ya. Nah, ada ringkasan materinya. Ringkasan materi ini boleh mencuplik dari lain atau kita sebaiknya harus dari sendiri juga nggak apa-apa. Kemudian tujuan pembelajaran. Tadi tujuan pembelajarannya peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat. Nah, ini berarti B11 tadi. Ya, B1 itu bilangan bulat yang pertama, bilangan dari yang pertama nih, yaitu bilangan bulat. Kemudian ini di bilangan bulat itu hanya ada satu tujuan pembelajarannya. Kemudian asesmennya disebutkan apakah asesmennya itu ada individu, ada kelompok, dan ada gabungan dari individu dan kelompok. Asesmen di sini hanya mencantumkan itu saja. Kemudian pemahaman bermaknanya menggunakan operasi hitung bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Ini pemahaman bermakna. Jadi harapkan siswa itu bisa menggunakan operasi hitung bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pemantiknya, bisa menanyakan kepada anak, apakah kalian dapat mengetahui suhu di berbagai keadaan cuaca? Atau apakah yang terjadi jika kalian membeli sesuatu tapi harga barang yang diinginkan lebih besar dari uang yang kalian miliki? Nah, gitu ya. Berarti harus ngutang ke orang lain ya untuk nambahin, atau berhutang ke pedagangnya. Nah, seperti itu. Atau bahkan tidak jadi membelinya karena uangnya kurang. Nah, seperti itu. Ini pertanyaan pemantik. Waktunya absen. Maaf, ada alarm. Kemudian kegiatan pembelajarannya ini menggunakan model pembelajaran PBL. Nanti kita lihat ya seperti apa langkah-langkahnya. Kemudian kegiatan pendahuluan seperti biasa, pendahuluan ya, tidak ada perubahan. Anak-anak berdoa ya. Kemudian ada mengecek kehadiran siswa. Kemudian menginformasikan capaian atau tujuan pembelajaran yang akan kita harus dimiliki siswa. Kemudian ringkup materi yang akan kita sampaikan ya pada hari ini. Nah, kemudian di sini ada mengaitkan juga bilangan bulat dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata. Kemudian di kegiatan intinya karena ada dua pertemuan, ini untuk pertemuan satu nih. Ya, ini untuk pertemuan satu, langkah ke satunya, dan seterusnya. Ya, ini nanti Bapak dan Ibu bisa baca yang di-share. Kemudian ini ada langkah keduanya, brainstorming ya, di dalam PBL itu ada brainstorming. Kemudian ada pengumpulan informasi dan data, ya, dan seterusnya. Kemudian ada berbagi informasi. Berarti anak-anak nanti harus ada yang presentasi dari kelompoknya. Kemudian ditanggapi oleh kelompok lain, ya, dan lain sebagainya.
Seperti itu, ini langkah kelimanya, langkah keenam refleksi. Nah, ini penutup. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Ini di pertemuan kedua. Karena langkah-langkahnya PBL-nya sama, langkahnya sama, LK-nya yang berbeda. Ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini langkah-langkahnya tinggal ngopi dari yang atas, tapi materinya tadi perkalian, sekarang menjadi pembagian. Nah, seperti itu. Kemudian ada rencana asesmen. Nah, ini rencana asesmen. Rencana asesmennya adalah asesmen individu dilakukan dalam latihan soal kuis. Sedangkan asesmen kelompok dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok. Dari hasil diskusi kelompoknya ya, laporannya seperti itu. Kemudian jenis asesmennya ada portofolio, ada lembar kerja, ya, ada diskusi kelompok, ya, ada presentasi ya, performa dari anak, ada tes tulis, dan lain sebagainya. Ini ada macam-macam ya. Nah, contoh ini. Kemudian refleksi. Nah, refleksi untuk peserta didik dan pendidik. Untuk pendidik, pada bagian mana dari materi operasi bilangan bulat yang dirasa kurang paham gitu ya, ditanyakan kepada anak. Nah, kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya gitu ya. Kemudian kepada siapa minta bantuan gitu. Itu anak-anak ditanyakan seperti itu. Ini untuk memantik atau memacu siswa untuk mau belajar. Bukan hanya dari kita, tetapi juga bisa dari orang lain, dari kakak dan lain sebagainya. Untuk pendidik, apakah di dalam kegiatan pembuka peserta didik sudah mendapat arahan gitu ya. Nah, ini nanti dibaca sama Bapak dan Ibu. Ya, lebih jelasnya. Nah, kemudian di sini ada lembar kerja, ada pengayaan dan remedial, ya. Kemudian bahan bacaannya apakah ada buku teks siswa, buku guru, kemudian apakah ada yang dari internet. Daftar pustakanya, buku apa saja yang kita gunakan dalam sebagai referensi ya. Kemudian ada, kalau ada ini glosariumnya, dituliskan di sini. Saya kemarin belum sempat membuat glosarium. Ya, ini adalah tampilan sederhana Bapak Ibu ya. Di bawahnya ini ada LK-nya lengkap. Ya, LK yang digunakan. Kemudian ada penilaiannya. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Ini bisa Bapak dan Ibu pelajari ya. Nanti di yang saya share itu. Ya, Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, ini sudah 15:05 ya Pak ya. Ya, supaya lebih bisa kerja kelompoknya kelihatan. Seperti itu, mohon maaf atas segala kurang. Sekali lagi, bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah materi dari Bapak Iip Arifin SPD MM. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita dan dapat meningkatkan mutu dari pendidikan di sekolah kita masing-masing. Kami dari pengurus MGMP mengucapkan kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di akhir kiranya Bapak Ibu berkenan on cam, saya mau foto ya. Bapak Ibu kiranya berkenan untuk kameranya dibuka ya. Saya akan. Kameranya nggak bisa Ibu. Oh ya sudah, yang bisa saja kameranya dibuka akan saya foto ya Bapak Ibu ya. Saya hitung dalam hitungan 3 ya Bapak Ibu ya. Silakan dibuka Bapak Ibu yang bisa dibuka kameranya. 1, 2, 3. Ya, kepada Bapak Ibu yang di slide kedua kiranya berkenan untuk membuka kameranya, saya akan foto untuk dokumentasi kegiatan kita pada hari ini. Satu, dua, tiga.
Saya minta Baik, Bapak Ibu, demikianlah kegiatan webinar kita pada hari ini yang membahas tentang modul ajar dan RPP Matematika. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Salam terus semangat memajukan pendidikan matematika di Kabupaten Bogor. Saya Nanik Desimiati MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih Pak Terima kasih Ii. semuanya. Bapak Ibu. Ya, sampai jumpa. Terima kasih Pak Ii. Mau buka ya itunya.